Mentari baru saja muncul dari ujung langit bagian timur. Sinar hangatnya memang belum terpendar rata ke seluruh Mayapada. Namun, dalam hati Rengganis kehangatan itu mulai menjalar melewati seluruh urat nadinya. Yaps, sampai Rengganis bergegas turun dari motor besar laki-laki yang telah berhasil menyelamatkan hidupnya semalam. Senyumnya terus mengembang pagi ini. Terima kasih, sambungnya lelaki bertubuh tegap itu membalas dengan anggukan. Jadi ini puskesmasmu? Iya betul, aku menyesal meninggalkannya semalam. Wajah Rengganis berubah sendu. Ingat pesanku baik-baik, jangan kamu ulangi lagi keberanianmu yang konyol itu. Beruntung kamu masih selamat, jika tidak, mungkin pagi ini seluruh penduduk desa sudah gigir atas penemuan mayat wanita cantik di pinggir perkebunan kopi. Rengganis melotot, tangannya refleks memukul lengan laki-laki di hadapannya. Sudah, ternyata kamu jago berkelahi ya. Semalam jidatku kamu pukuli dengan payung, sekarang lenganku yang sepertinya akan segera kamu patahkan. Lihat ini, mungkin kepalaku benjol karena dipukuli dengan membabi buta semalam. Laki-laki itu menunjuk jidatnya yang memang terlihat memar. Oh maaf, aku salah paham. Mari turun biar kulihat lukamu. Rengganis terlihat sangat merasa bersalah. Laki-laki muda itu melirik jam tangan bertali kulit hitam di tangan kanannya. Kemudian memutuskan untuk turun mengikuti tawaran Rengganis. Oke, aku ikut daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak di otakku. Lebih baik kita periksa sekarang. Masih pukul 6:30, sepertinya aku masih bisa sedikit bernafas, ucapnya. Maksudnya, apa kalau sudah lebih dari pukul 7 kamu tidak bisa bernafas lagi? Apa kamu hantu? Jangan bilang kamu penunggu perkebunan kopi yang mati mengenaskan karena dibunuh para perampok. Dan Rengganis tampak ketakutan, tangannya menutup rapat-rapat mulut pengilnya. Lihat baik-baik, mana ada hantu setampan aku? Laki-laki itu mendekatkan wajahnya pada wajah Rengganis. His, apaan sih? Rengganis tergagap. Ia berjalan masuk ke halaman puskesmas, tempatnya bertugas yang sudah terlihat bersih. Mungkin Pak Hari sudah membersihkannya sejak hari masih gelap. Rengganis berjalan mendahului laki-laki yang sudah berhasil membuat jantungnya berdebar 2 kali sejak pertama bertemu. Tangan gadis itu memegang dada yang berdebaran jantungnya bisa terdengar lebih kencang dari biasanya. Sementara tentara muda berpangkat kapten itu tersenyum diam-diam tanpa sepengetahuan Rengganis. Hatinya penuh dengan bunga-bunga. Ayo berbaring di sana, biar kuperiksa. Rengganis memberi perintah. Laki-laki itu bergerak mendekati tempat tidur. Ia merebahkan tubuhnya tanpa melepaskan pakaian seragamnya. Biru apa? Apa itu maksudnya? Tanya Rengganis penasaran. Itu namaku, jawab laki-laki muda itu singkat. Namamu Biru? Rengganis membulatkan matanya yang indah. Ya, lalu apa? Kenapa ingin tahu? Apa? Aku saja tidak pernah bertanya apa-apa tentangmu. Sergah laki-laki dingin yang baru diketahui Rengganis bernama Biru. Rengganis memukulkan ujung stetoskop ke dada Biru. Au, apa kau akan membunuhku? Biru mengusap-usap dadanya. Dadamu berdetak begitu cepat, jika terus begitu, tanpa kupukul pun, kamu akan segera mati. Rengganis kembali ke meja kerjanya, senyumnya mengembang setelah tubuhnya berbalik tak terlihat oleh laki-laki itu. Biru cepat-cepat bangun dan memegang jantungnya yang baru saja dibilang dokter cantik itu berdetak lebih cepat. Apa benar alat itu bisa mendeteksi kecepatan jantungku berdetak? Tanya Biru malu-malu. Rengganis hanya tertawa melihat laki-laki tampan di hadapannya kelimpungan. Maaf dok, saya datang terlambat. Tindakan apa yang harus kita berikan? Saya dengar dari Pak Hari ada pasien datang. Astuti masuk ruangan dengan tergopoh-gopoh. Tidak perlu, dia baik-baik saja. Rengganis mengadipkan matanya pada Astuti. Rengganis berharap Astuti segera keluar meninggalkan ruangan. Namun gadis lugu itu tidak mengerti isyarat yang diberikan dokter Rengganis. Ia malah asik terkesima memandang pasien ganteng yang sedang merapikan kembali pakaiannya. Tampan dok, ucap Astuti di luar kesadarannya. Hei, Rengganis melotot kepada Astuti. Kali ini sinyal yang dikirimkan pada Astuti sampai dengan baik. Gadis berjilbab kuning itu bergegas mundur kembali meninggalkan ruangan dokter Rengganis. Maaf, Rengganis tersipu. Tak apa, kalau begitu aku harus kembali ke kamp. Ingat pesanku baik-baik. Jaga diri, jangan terlalu dekat dengan orang yang tidak kamu kenal. Periksa semua pintu dan jendela sebelum tidur. Wajah Biru tampak serius. Rengganis hanya menghela nafas. Laki-laki posesif ini lama-lama bertindak melebihi mami dan neneknya. Banyak sekali yang harus diingat Rengganis. Namun hati gadis itu nampak menerima semua nasihat sang kapten dengan penuh sukacita. Rengganis melambaikan tangannya pada laki-laki yang baru saja melaju menjauh dari hadapannya. Laki-laki aneh, gumam Rengganis. Rengganis membalikkan tubuhnya. Gadis cantik itu kaget setengah mati melihat bidan Maya, Astuti dan Pak Heri telah berdiri di belakangnya memandang dengan tatapan penuh tanya. Buat kaget aja, Rengganis menutupi keterkejutannya. Itu tadi siapa dok? Mau tahu aja? Kila dokter cantik berambut indah itu.
Aku mau tanya, emang dia ganteng ya Mbak? Rengganis mendekati Astuti. Banget, Astuti menjawab dengan penuh ekspresi. Itu pasukan yang sedang ngepos di hutan dekat kali urang kan? Dok, maksud Pak Hari? Rengganis tampak bersemangat. Itu di hutan kecil sebelah kulon kan ada pasukan tentara lagi latihan dok. Ruame banget, kemarin pada lewat sini, jelas Pak Hari. Oh iya, kenapa aku nggak tahu ya? Dokter lagi sibuk, kan pasien kita kemarin banyak. Betul, Rengganis mengangguk-angguk menyesal. Pak Hari tahu tempat mereka berkemah? Berkemah pramuka dok. Astuti tak terima. Ya gitu deh pokoknya. Rengganis mengibas-ngibaskan tangannya. Tahu dok, di sana kan memang sering jadi tempat latihan. Kalau masyarakat sini sudah pasti hafal tempatnya. Retno, adik saya dan suaminya kan kalau ada tentara latihan gitu, buka warung kecil di tepi hutan dok. Lumayan tambah-tambah penghasilan. Oh iya? Mata Rengganis tampak berbinar. Iya, kalau pas lagi ada tentara latihan gini, warga pada senang, jalan dan perkampungan agak aman. Para bandit dan pemuda bergajulan itu takut sama tentara yang sering lewat-lewat. Kenapa semalam ada ya? Rengganis bergumam kecil. Maksud dokter? Pak Hari memikirkan kedua matanya. Oh iya, bagaimana cerita semalam dok? Kami hampir pingsan membayangkan dokter diterkam para berandal di perkebunan kopi. Bidan Maya yang sejak tadi diam ikut buka suara. Rengganis bingung mau menjelaskan mulai dari mana. Udah deh, aku main dulu nanti keburu pasien datang. Oh iya, pasien yang datang semalam bagaimana? Alhamdulillah sudah kami tangani dok. Hanya butuh beberapa jahitan akibat terjatuh saat pulang bertani. Astuti tersenyum semeringah. Oke, bagus kalau begitu. Terima kasih kerja bagus mbak. Rengganis melangkahkan kaki menuju rumah dinasnya. Ia membayangkan bisa tidur di kasurnya yang hangat. Baru kali ini dokter Manja itu begitu merindukan ranjang tua di rumah mes yang terlalu sederhana untuk seorang Rengganis, putri konglomerat kaya. Tiba-tiba langkah kaki Rengganis berhenti, berbalik dan kembali mendekati teman-temannya. Bidan Maya, Mbak Astuti dan Pak Hari, bisa bantu aku? Siap dan mereka bertiga teriak berbarengan. Bu Bidan pinter masak kan? Bisa sih dok, tapi bukan berarti pinter. Cukup. Potong Rengganis. Mbak Astuti, aku minta tolong bantu aku berbelanja ke pasar desa. Beli kebutuhan untuk makan siang. Aku mau kirim bantuan makanan untuk pasukan yang sedang latihan. Beli yang banyak. Perintah dokter muda itu. 3 orang di hadapannya hanya mampu terbengong-bengong, tak mengerti dengan apa yang sedang dipikirkan dokter mereka. Bidan Maya hari ini khusus bagian dapur saja. Ada Bidan Vera yang akan mengambil alih tugas Bidan Maya sementara. Astuti juga bantu di dapur, biar Bu Riri dan Mbak Katmia yang standby. Semoga saja pasien tidak terlalu banyak hari ini. Amin. Mereka menjawab serempak lagi. Jika tidak ada pasien, aku akan bantu kalian juga. Rengganis berkata sangat yakin. Padahal bagaimana cara menghidupkan kompor saja gadis manja itu tidak tahu. Lalu tugas saya apa dok? Tanya Pak Hari. Pak Hari nanti yang antar hasil masakan ke pos mereka ya. Saya tidak bisa bawa motor dok. Pak Hari nyengir-nyengir. Ya ampun, Pak Hari buat malu saya saja. Pokoknya kalau ada kesempatan Pak Hari harus belajar mengendarai motor. Paham? Siap dok. Pak Hari memberi hormat layaknya seorang tentara. Pagi itu menjadi hari yang begitu sibuk. Seperti doa mereka, sepanjang pagi belum terlihat satu orang pasien pun datang berkunjung ke poskes mereka. Rengganis lega, semua menu makanan yang diinginkannya sudah hampir selesai. Bagaimana Bu Bidan, sudah beres semua? Sudah dok, tinggal sambelnya saja yang belum. Capcay, ayam goreng, kerupuk, dan lalapan sudah saya pak rapi. Oke, bagus, sambalnya jangan terlalu pedas. Kasihan jika mereka sakit perut, nanti malah nggak bisa ikut latihan. Baik dok, kalau boleh tahu memangnya ada apa? Tiba-tiba mau mengirimkan bantuan logistik untuk bapak-bapak tentara itu. Apa ada hubungannya dengan tentara ganteng yang dibilang Astuti? Tanya Bidan Maya. Iya Bu Bidan, saya mau mengucapkan terima kasih pada Kapten Biru. Kalau tidak ada dia, saya tidak bisa membayangkan saya sudah jadi apa sekarang. Hanya pada Bidan Maya lah. Rengganis ingin bercerita. Di tempat yang asing ini, Bidan Maya seolah-olah telah menjelma sebagai mami. Tempatnya bercurah dan meminta perlindungan. Bidan Maya mengangguk-angguk seperti mulai mengerti apa yang telah terjadi pada dokter cantik mereka ini semalam. Dalam senyumnya ia bersyukur tidak terjadi hal-hal buruk yang mengerikan terhadap dokter muda yang mulai disayanginya ini. Setiap memandang Rengganis, Bidan Maya teringat pada putrinya yang bernama Ayu. Mungkin jika masih hidup, Ayu sudah berusia sama dengan dokter Rengganis, pikir Bidan Maya. Aku mau buat mango jus dulu buat Kapten Biru. Tangan Rengganis mulai mengupas buah mangga yang sudah dibeli Astuti. Bukan begitu caranya dok, begini. Bidan Maya dengan sabar mengajari dokter Rengganis bagaimana cara membuat mango jus yang akan diberikannya kepada Pak Kapten Biru dengan sangat sabar. Mulai dari cara memegang pisau yang benar hingga menggunakan blender. Oke, semua sudah selesai.
Pak Hari, panggil Rengganis. Siap, Dok. Ini diantar ya, Pak. Warso sudah datang kan? Sudah, Dok. Ini uang untuk bayar ojekan Pak Warso. Terima kasih, Dok. Ingat, ini spesial untuk Kapten Biru. Jangan pergi sebelum sampai ke tangannya. Perintah Rengganis. Pak Hari tertawa mengerti. Dia harus menjaga mango jus yang sangat berharga ini dengan hati-hati jika tak ingin melihat Dokter Rengganis kecewa. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.